Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1236. Sean sekarang tinggal di sebuah desa, dan tanpa putranya di sisinya, dia menjadi target terus-menerus para gangster lokal. Begitu pintu ditendang, Sean berasumsi bahwa para gangster telah muncul lagi. Tetapi ketika dia menyadari bahwa itu adalah Harvey, dia mengamuk di wajah Sean. Dia meraung. Apa yang kau lakukan di sini? Bagi Sean, jika bukan karena Harvey yang terus-menerus membuat masalah, Zimmer tidak akan bangkrut. Harvey adalah alasan mengapa Zimmer berakhir dalam kemelaratan. Harvey berjalan ke arah Sean dengan wajah yang lebih dingin dari es. Dia menuntut dengan tatapan merah. Di mana putramu? Sean hanya terkekeh sebagai jawaban. Harvey, kau menjadi sangat arogan sekarang. Kau pikir kau bisa mengabaikan hukum ketika istrimu, Mandy, menjadi ketua atau semacamnya. Jangan lupa, aku masih tetuamu. Apa hakmu untuk menjadi sombong di depanku? Kau tidak patuh. Harvey menggeram. Aku sangat tidak sabar sekarang. Izinkan aku bertanya lagi, di mana Zack Zimmer? Sean jatuh ke dalam kemarahan. Bahkan kotoran yang disimpan ini dan tidak berguna berani bertindak di hadapannya sekarang. Bukankah istrinya hanya seorang ketua? Ini membuat pria berpikir bahwa dia tidak tersentuh karena dia. Zack sangat berbakat, tetapi dia harus pergi karena kekotoran ini. Ini tidak adil. Aku tidak tahu. Bahkan jika aku tahu, mengapa aku memberitahumu? Apa hakmu menanyakan keberadaan keluarga? Sean tertawa dingin. Dia tidak berniat memberitahu Harvey apapun. Harvey meraih leher Sean dan mengangkatnya. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Aku ingin tahu di mana Zack. Jika tidak, aku tidak keberatan mencekikmu sampai mati. Berhadapan dengan tatapan Harvey, Sean merasakan sedikit ketakutan. Jika Sean tidak angkat bicara, Harvey benar-benar akan melaksanakan ancamannya. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Turunkan saja aku. Harvey mengecewakan Sean dan membentak. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya, kau akan mati dengan kematian yang lebih menyakitkan. Sean menarik napas dalam-dalam. Di ambang kematian, dia segera menjual putranya. Kakek Zimmer mengirimnya dan Queen ke keluarga Jin Mordu sebelumnya, tapi sejak itu dia tidak muncul. Keluarga Jin Mordu. Harvey mengerutkan kening. Keluarga Jin dari Mordu menempati urutan ke-9 dari 10 keluarga teratas di negara H. Bagaimana mungkin Zimmer terlibat dengan Jin? Harvey merenungkan informasi baru ini sebelum bertanya lagi. Bagaimana dengan beberapa hari terakhir ini? Apakah dia kembali? Aku tidak tahu. Aku tidak punya cara untuk menghubunginya sejak dia dikirim ke Mordu. Aku bahkan menjual ponselku untuk makanan. Tidak mungkin dia menghubungiku juga. Kesedihan tertulis di seluruh wajah Sean. Benar, dia membenci Harvey dan Mandy saat ini, dan dia semakin membenci putranya yang menghilang tanpa jejak setelah pergi ke Mordu. Harvey menatap Sean dengan cepat, lalu berbalik dan pergi. Dengan betapa egoisnya Sean, tidak mungkin dia membantu Zack menyimpan rahasia apapun, terutama setelah dia menjual Zack. Sepertinya Zack tidak ada di sini. Benar, aku bisa memberitahumu nomor telepon yang dia gunakan sekarang. Untuk harga, tentu saja. Sean berkata keras, bertingkah seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu. Harvey balas menatapnya dengan dingin. Dia mengeluarkan beberapa catatan dan melemparkannya ke tanah. Jika aku mengetahui bahwa nomor itu palsu, kau akan tahu bagaimana kau akan berakhir. Sean menerkam uang itu seperti anjing ganas, lalu dengan cepat mengucapkan serangkaian angka. Pada saat yang sama, dia juga berkata, yakinlah, nomornya benar. Bab 1237. Di Bandara Internasional Bakwood, seorang pria tua berjalan perlahan. Dia mengenakan pakaian biasa dan membawa tongkat bersamanya,
tetapi memancarkan aura yang bisa menekan siapapun hanya dengan satu pandangan. Jika Zack melihat pria ini, dia akan gemetar ketakutan. Dia adalah seorang elder dari tanah terlarang di balik pegunungan yang dimiliki oleh Jin Mordu, serta juga master dari Zack dan Queen, Russell. Setelah Zack dan Queen ditinggalkan di tanah terlarang di balik pegunungan, mereka menderita siksaan setiap hari. Zack hanya bisa melarikan diri karena diperintahkan. Namun, Zack bukanlah alasan mengapa Russell muncul. Itu Mandy. Zimmer sudah jatuh, tetapi bisnis Mandy terus berkembang. Untuk Jin Mordu, ini adalah masalah yang patut diselidiki. Keluarga berperingkat teratas seperti mereka tidak akan membiarkan keluarga yang lebih rendah muncul dan melampaui mereka, tidak peduli biayanya. Betapapun suksesnya Mandy, pada akhirnya, dia hanyalah seorang pelayan Jin Mordu. Saat dia melangkah ke bandara, Russell melihat ke langit dan mulai bergumam pada dirinya sendiri. Aku ingin tahu apakah muridku yang mengecewakan dapat menyelesaikan misinya kali ini. Aku bahkan menghubungi Yates Amerika hanya untukmu. Jika kau bahkan tidak bisa menyelesaikan misi saat itu, aku khawatir aku tidak bisa melindungimu lagi. Setelah mendapatkan nomor telepon Zack, Harvey dengan cepat menunjukkan lokasi Zack. Segera setelah itu, Harvey pergi ke tempat itu sendiri. Itu adalah pabrik yang ditinggalkan. Tanpa administrasi apapun, banyak gelandangan dan gangster berkumpul di sekitar sini. Tempat itu dianggap sebagai wilayah abu-abu. Ketika Harvey tiba, para gangster di pintu masuk pabrik mengalihkan pandangan mereka padanya. Para gangster mendekati Harvey dengan kesombongan yang tidak bermoral dan menilainya. Saudaraku, ada biaya untuk memarkir mobilmu di sini. Bayar. Berapa harganya? Harvey dengan tenang bertanya. Melihat betapa santainya Harvey, para gangster menyeringai. Saudaraku, mobilmu sepertinya harganya ribuan. Untuk jaga-jaga, kalau itu dihancurkan oleh orang lain. Ada begitu banyak dari kita di sini, kamu setidaknya harus memberi kami $1.000 kan? Kata gangster yang memimpin di depan. Harvey dengan santai mengeluarkan dompetnya. Melihat bahwa itu penuh dengan uang kertas hijau, mata mereka semua langsung menyala. Mereka tidak menginginkan apapun selain merampoknya di tempat. Harvey mengeluarkan uang kertas dan melemparkannya ke tanah. Apa yang kau pikir kau lakukan, bajingan? Apakah kau mencoba menghina kami? Para gangster mengeluarkan pipa baja mereka, kekejaman terukir di wajah mereka. Bagaimanapun, mereka berada di bidang pekerjaan ini. Pemerasan siapapun yang bisa diperas, dan jika tidak, ambil tindakan. Aku sedang dalam mood yang buruk. Aku memperingatkanmu, ambil uangnya dan pergi. Harvey menggeram. Kau siapa? Beraninya kau menjadi sesombong ini di wilayahku. Gangster di depan melambaikan tangannya. Seketika, selusin preman mengepung Harvey, masing-masing dari mereka menyeringai kejam. Mereka berpengalaman dengan hal-hal seperti ini. Jika mereka mengajari orang kaya seperti Harvey pelajaran, orang-orang itu biasanya akan mengalah dengan baik. Bab 1238. Dalam waktu kurang dari 1 menit, para gangster berakhir di tanah. Beberapa dari mereka memiliki anggota tubuh yang patah, dan mereka sekarang menatap Harvey dengan ketakutan. Mereka menyiksa yang lemah dan menakuti yang kuat. Mereka tidak berani mengumpulkan kebencian sekecil apapun terhadap orang-orang seperti Harvey, bahkan jika dia menabrak mereka. Jaga mobilku. Jika aku melihat bahkan goresan di atasnya, kalian semua akan mati. Harvey memperingatkan. Dia kemudian menuju ke area sekitar pabrik. Harvey melangkah ke gudang pabrik, wajahnya masih sedingin es. Kau siapa? Apakah kau tidak tahu ini milik pribadi? Enyahlah. Beberapa orang asing berambut pirang dan bermata biru muncul dari bayang-bayang gedung pabrik. Salah satunya membawa belati militer. Dia menembak Harvey dengan tatapan gelap. Kau anak buah tuan ketiga Yates. Kau yang mengambil istriku kan? Mereka terkejut ketika mendengar Harvey menyebut nama tuan ketiga Yates. Pria pirang yang berdiri di depan, Edward, menilai Harvey sebentar. Kami mencoba segalanya untuk mendapatkanmu,
tetapi kami tidak berharap kau muncul sendiri. Tuan ketiga Yates memerintahkan kami untuk membawamu ke sini dan membunuhmu. Sekarang setelah kau di sini, tidak perlu membuang waktu mencarimu. Dapatkan dia. Detik berikutnya, mereka semua menerkam Harvey secara bersamaan. Oh! Harvey mengirim orang asing yang bergegas ke arahnya terbang dengan tendangan keras. Bang! Tendangan Harvey berikutnya segera mendarat di kepala pria lain, memutar lehernya ke sudut yang aneh. Bang! 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 Harvey mencondongkan tubuh ke depan dan menghancurkan orang-orang itu, satu per satu. Ketika dia mendaratkan pukulan terakhirnya, hanya Edward, yang sekarang terlihat ngeri, yang tersisa. Anak buahnya semua adalah prajurit yang pernah berperang sebelumnya. Selusin orang dewasa bahkan tidak bisa dibandingkan dengan salah satu dari mereka. Namun di depan pria ini, tidak ada dari mereka yang bisa memblokir satupun gerakannya. Kau tidak normal. Dari kekuatan militer mana kau berasal? Edward menuntut, keringat membasahi wajahnya. Hanya orang-orang berbakat dari militer yang bisa menangani gerakan pertempuran yang menentukan seperti itu. Pamer sedang dilatih di gym dan dojo di mana-mana. Tidak mungkin mereka bisa memiliki kekuatan seperti ini. Aku bukan dari militer, tapi aku pernah memimpin SWAT camp sebelumnya. Dan mereka memanggilku pelatih kepala. Kata Harvey, melangkah maju. Edward bingung. Pelatih kepala dari SWAT camp. Dia adalah mitos dari kekuatan militer di negara H, legenda hidup. Dia adalah orang yang mengalahkan kelima negara terkuat di satu perang itu. Dan sekarang, dia tepat di depanku. Tepuk. Edward segera merendahkan diri di tanah tanpa ragu-ragu. Pelatih kepala, aku tidak tahu itu kamu. Aku tidak tahu. Aku bukan bagian dari ini. Tuan ketiga Yates membuatku melakukan ini. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan demi uang. Aku tidak akan melakukannya lagi. Mohon maafkan aku. Retakan. Saat berikutnya, Harvey muncul di samping Edward. Dengan putaran tangan Harvey, Edward lemas di tanah, wajahnya mengungkapkan ketakutannya akan kematian. Ledakan. Pintu gudang ditendang oleh Harvey segera setelah itu. Siapa di sana? Zack melompat marah, tetapi wajahnya membeku ketika dia melihat Harvey berjalan masuk dengan acuh tak acuh. Tanpa sadar, seluruh tubuhnya bergetar. Kenapa kau di sini? Di mana Edward dan yang lainnya? Bagaimana mereka bisa membiarkanmu masuk? Wajah bekas luka Zack menunjukkan ketidakpercayaan total. Bab 1239. Apakah kau berbicara tentang orang asing? Aku sudah mengirim mereka pergi. Jawab Harvey dengan dingin. Dia melihat Mandy, benar-benar terikat di sudut, dan akhirnya menghela nafas lega. Selama Mandy tidak terluka, itu belum terlambat. Jangan mendekat. Kau pikir aku tidak akan membunuhnya jika kau melakukannya? Seru Zack. Dia mengambil pisau dari meja, bersiap untuk bergegas menuju Mandy. Ah! Jeritan yang terdengar seperti babi sekarat bergema. Zack berguling ke tanah dengan ratapan. Aku pikir kau hanya serangga bau, dan aku bahkan tidak tertarik untuk membunuhmu. Tapi itu membuktikan bahwa aku kadang-kadang tidak bisa berbelas kasih. Hanya ketika kau mati, tidak akan ada yang kembali untuk menggigitku lagi. Kata Harvey, menginjak pisau. Seluruh tubuh Zack gemetar. Dia berpikir bahwa dia bisa membunuh Harvey setelah mempelajari beberapa gerakan dari tanah terlarang di belakang pegunungan keluarga Jin. Dia tidak menyangka wajahnya akan diinjak-injak oleh kaki Harvey. Harvey York, kau tidak bisa membunuhku. Kau seharusnya tahu tentang keluarga Jin Mordu. Aku bagian dari keluarga. Aku ingin melihat apakah kau berani membunuhku. Jins tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Zack menangis, menggertakkan giginya. Terakhir kali di Gold Coast, Harvey tidak membunuh Zack. Dengan demikian, Zack menyimpulkan bahwa Harvey tidak akan punya nyali untuk membunuhnya kali ini juga. Tapi Harvey mengabaikan Zack untuk saat ini, dan malah melepaskan Mandy. Wajahnya meminta maaf. Sayang, aku agak terlambat. Mandy bingung, tetapi saat berikutnya, dia tersenyum.
Aku baik-baik saja, sayang. Aku tahu kamu akan datang dan menyelamatkanku. Harvey mengangguk tanpa berkata-kata, lalu melepaskan ikatan sekretaris itu juga. Bawa CEO Zimmer kembali untuk beristirahat. Sekretaris itu menggigil di sepatu botnya. Dia tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun. Hati Mandy sedikit tenggelam. Dia telah mendengar semua yang dikatakan Harvey beberapa saat yang lalu. Saat ini, Harvey mungkin akan membunuh Zack. Harvey, apakah kamu? Sebelum Mandy bisa menyelesaikan kalimatnya, Harvey langsung memotongnya. Pulanglah dan istirahatlah, aku akan baik-baik saja. Aku bisa menangani ini. Percaya padaku, oke. Mandy khawatir, tetapi pada akhirnya, dia pergi dengan sekretarisnya. Ketika dia melihat tumpukan mayat di luar gudang, dia tersentak dan tubuhnya bergetar. Meskipun dia berasal dari keluarga besar dan memiliki banyak pengalaman dengan dunia luar, ini masih pertama kalinya dia melihat tubuh sebanyak ini. Harvey, siapa kamu? Hati Mandy dipenuhi dengan ketidakpastian. Senyum Harvey menghilang setelah Mandy dan sekretarisnya pergi, digantikan dengan ekspresi dingin. Gudang yang lembab itu terasa seperti lemari es. Harvey, aku tahu aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi apakah kau punya nyali untuk membunuhku? Bahkan jika kau memiliki keberanian para dewa, kau tidak akan melakukannya. Zack sudah berhenti meratap. Tubuhnya berkedut terus-menerus, tetapi bahkan saat itu, dia masih mengatupkan giginya dan berlari keluar dari mulutnya. Jika aku mati, Jin Mordu akan mencarimu untuk membalas dendam. Apakah kau bahkan layak? Wajah Harvey menunjukkan ekspresi dingin. Tuanku berasal dari keluarga Jin, seorang penatua dari tanah terlarang di balik pegunungan. Bagaimana orang rendahan sepertimu bahkan bisa memahami kehebatan tuanku? Zack mengeluarkan tawa hampa. Bab 1240. Aku tidak tahu apa yang diwakili oleh tanah terlarang di balik pegunungan, tetapi aku tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikanku jika aku ingin membunuh seseorang. Kata Harvey. Dia memberikan lebih banyak tekanan pada kakinya, yang menghancurkan wajah Zack. Kepala Zack hampir tenggelam ke tanah. Kepalanya terasa seperti akan meledak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Dia tidak pernah berharap bahwa Harvey tanpa ragu akan membunuhnya, dia juga tidak mengharapkan Harvey untuk menginjaknya sampai mati. Saat itu, bibir Harvey melengkung menjadi kerutan. Dia mengambil langkah mundur dengan cepat dan menghindar ke samping. Segera setelah itu, dia melemparkan tinju di sampingnya. Ledakan. Tinjunya memukul tongkat, yang menembus dinding yang bergetar karena benturan. Menguasai. Master itu kamu bukan. Tolong aku. Zack membuka mulutnya dan mulai meronta-ronta seolah-olah dia telah meraih sedotan penyelamat. Harvey menyipitkan mata dan melihat ke pintu masuk gudang. Seorang lelaki tua berjas terlihat berjalan di dalam, tangannya terlipat rapi. Rambutnya seputih salju, tapi dia penuh dengan energi. Seniman bela diri kuno, Jin Mordu. Gumam Harvey. Ketika Harvey masih terdaftar di militer, dia telah mendengar desas-desus tentang beberapa kelompok orang yang tersembunyi dari dunia di beberapa keluarga kuno negara Ha. Mereka mempraktekkan teknik yang diturunkan dari garis keturunan negara Ha kuno, seperti seni bela diri ofensif dan defensif, di antara banyak lainnya. Semua teknik ini memiliki nama yang sama. Seni bela diri kuno. Harvey berasumsi bahwa itu semua hanyalah mitos. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu dengan seniman bela diri kuno hari itu. Nak, mengapa kau tidak memberi hormat kepadaku dan membiarkannya pergi karena kau tahu tentang keluarga Jin Mordu? Russell berkata dengan tenang, tetapi tatapan Harvey membuatnya takut sampai batas tertentu. Bagaimana jika aku bilang tidak? Harvey bertanya dengan dingin. Kedua wanita itu belum lama pergi kan? Aku mungkin tidak bisa menghentikanmu, tetapi apakah kau memiliki apa yang diperlukan untuk menghentikanku berurusan dengan para wanita? Russell tersenyum. Alih-alih merasa malu atas taktik kotornya, dia tampak bangga pada dirinya sendiri. Harvey memelototi Russell.
Kemampuan orang tua ini adalah sesuatu yang bahkan orang-orang di luar tidak bisa bandingkan. Ada kemungkinan anak buahnya menunggu di luar. Untuk memastikan keselamatan Mandy, Harvey tidak boleh memaksakan tangannya. Ingat, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Jika tidak, kau akan mati. Harvey menginjak wajah Zack untuk terakhir kalinya sebelum perlahan-lahan keluar dari gudang. Ketika Harvey pergi, Russell mengambil pisau dari tangan Zack. Menguasai. Zack tidak berani berdiri. Dia hanya bisa berlutut di tanah. Kotoran. Russell segera mengirim Zack terbang dengan tendangan. Zack kemudian mendarat di tanah, batuk seteguk darah. Jin Mordu akan secara resmi memasuki pasar Bakwood mulai hari ini dan mendirikan perusahaan yang serba baru. Dan kau akan mewakili kepentingan keluarga Jin di Bakwood. Jangan mengecewakanku. Jika tidak, aku jamin kau tidak akan melihat matahari terbit keesokan harinya. Zack, yang gemetar ketakutan, sekarang mendapati dirinya terjaga. Jika dia menjadi juru bicara Jin Mordu, dia akan membalas dendam. Pada saat yang sama, di rumah leluhur Yates, Butler Yates meletakkan teleponnya, ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Apa itu? Tuan ketiga Yates bertanya dengan acuh tak acuh sambil menyeruput tehnya. Butler Yates dengan panik mengubah ekspresinya sebelum menjawab dengan nada tegang. Ada masalah, Tuan ketiga. Orang-orang yang kita atur di area abu-abu semuanya musnah. Kami tidak tahu siapa yang melakukannya, tetapi jelas bahwa mereka mengejar kita. Saya menduga bahwa Prince York berada di balik semua ini. Cara orang-orang itu meninggal sama dengan bagaimana juara tinju Texas meninggal. Tuan ketiga Yates sedikit gemetar. Setelah kemenangannya di atas ring, dia tidak menyangka masih ada orang yang berani memprovokasi dia. Berapa banyak pria yang masih bisa kita gunakan? Tuan ketiga Yates bertanya dengan tenang.